Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu desimal. Desimal adalah bentuk pecahan dengan tanda koma sebagai pemisah. Contoh, yang pertama 5/10 sama dengan 0,5. Bilangan 10 pada penyebut menunjukkan satu tempat desimal. Bilangan 10 pada penyebut menunjukkan satu tempat desimal, menunjukkan satu angka di belakang koma. Ya. Kemudian yang kedua, 25/100 sama dengan 0,25. Bilangan 100 pada penyebut menunjukkan dua tempat desimal. Dua tempat desimal berarti dua angka di belakang koma. Ya. Sama jika penyebutnya 100, maka menunjukkan 3 angka di belakang koma. Dan jika 10.000, penyebutnya 10.000, maka menunjukkan 4 angka di belakang koma. Di sini ada cara mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Terdapat dua cara. Cara yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara membagi atau bagi kurung atau biasa disebut dengan porogapit ya. Perlu kita ketahui bahwa per sama dengan bagi. Oleh karena itu, untuk mengubahnya kita dapat membagi pembilang dengan penyebut. Ingat ya, pembilang itu angka yang di atas garis dan penyebut adalah angka yang ada di bawah garis. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10.000, 100, atau 1000. Perlu diingat bahwa bilangan desimal merupakan bilangan per 10, per 100, atau per 1000. Ya. Kemudian yang kedua, yang B, mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa, caranya hampir sama seperti mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal ya. Diubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kemudian pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Baik, Ibu akan memberikan contoh dari yang sudah Ibu bacakan tadi ya. Tadi di buku ada cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Terdapat dua cara ya. Cara yang pertama, Ibu kasih contoh 2/5 sama dengan titik-titik ya. Kita membagi pembilang dengan penyebut ya. Pembilang dengan penyebutnya dibagi. Penyelesaiannya 2 dibagi 5 sama dengan, kita gunakan porogapit ya. Ingat ya, angka yang di dalam kurung ini adalah pembilangnya, dan angka yang di luar kurung ini penyebutnya. Jangan sampai keliru ya. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tulis 0 di sini. Ini aslinya 2 ya. Kemudian 0 kita turunkan di sini agar bisa dibagi dengan angka 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi 2/5 sama dengan 0,4 ya. Cara yang kedua, 2/5 sama dengan titik-titik. Mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Cara mengerjakannya atau penyelesaiannya, 2/5 dikalikan dengan angka berapa supaya sama-sama bisa dikali. 5 dikali berapa supaya hasilnya 10. Maka 5 dikalikan dengan angka 2 ya. Jika 5 dikalikan dengan angka 2 hasilnya 10. Dan maka jika penyebutnya 2, maka pembilangnya juga 2 dikalikan dengan angka yang sama ya. 2 dikali 2 sama dengan 4,
5 dikali 2 sama dengan 10. 4/10 sama dengan 0,4. Jadi 2/5 sama dengan 0,4. Ibu kasih contoh lain. 3/25 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 3/25 dikali 4. Di sini Ibu kalikan 4 ya. 25 dikalikan dengan angka berapa supaya hasilnya 100. Maka Ibu kalikan dengan angka 4. Ingat ya, jika penyebutnya 4, maka pembilangnya juga harus 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. 25 dikali 4 sama dengan 100. Jadi 3/25 sama dengan 0,12. Dua angka di belakang koma karena penyebutnya di sini ada angka 100. Dan contoh yang kedua, 5/20. 20 dikalikan dengan angka berapa supaya hasilnya 1000? 20 dikalikan dengan angka 50. Jika penyebutnya 50, maka pembilangnya juga harus 50 ya. 5 dikali 50 sama dengan 250. 20 dikali 50 sama dengan 1000. Jadi 5/20 sama dengan 0,250. Itu cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Ada 2 cara ya yang bisa digunakan. Sekarang lanjut yang kedua, mengubah pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Contoh yang pertama, 0,45 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 0,45 sama dengan 45/100. Maka kita sederhanakan ya. Ingat, jika disederhanakan maka harus dibagi, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah atau dikalikan, harus dibagi. 45/100 dibagi dengan angka berapa saja, boleh dengan angka berapa saja, yang penting antara pembilang dan penyebut ini harus sama ya. Yang sama-sama bisa dibagi itu dengan angka berapa. Di sini Ibu menggunakan angka 5 ya. 45 dibagi 5 sama dengan 9, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 0,45 sama dengan 9/20. Contoh yang kedua, 0,4 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 0,4 sama dengan 4/10. Kita sederhanakan ya. Disederhanakan atau dibagi. Boleh dibagi dengan angka berapa saja ya. Yang penting antara penyebut dan pembilangnya ini sama. Ya. Yang bisa dibagi dengan angka 10 adalah 2. Yang bisa dibagi dengan angka 4 juga 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 0,4 sama dengan 2/5. Seperti itu. Demikianlah sedikit penjelasan dari Ibu. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.